3, 2, 1, let's go. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak Dar. Alhamdulillah. Sehat. Mohon maaf lama menunggu ya. Boten. Monggo silakan. Oh, nggih. Gimana, Pak Dar? Alhamdulillah sehat-sehat sekali. Lihat. Sudah siap ini? Insya Allah. Gimana? Kenapa? Bu Riri siap? Siap. Sudah janjian nih tadi sama temannya yang mau di coaching. Kebetulan sudah. Sudah. Tapi ini kita kepingin ngobrol dulu. Nggih. Mudah-mudahan nanti ketika saya temu dengan cucu saya Sudah lebih siap ya. Nah, nanti saya ini nanti kan sebagai pengamat ya Pak Dari. Nah, sebelum itu alangkah baiknya saya sampaikan dulu untuk rubrik penilaiannya nanti. Yang pertama nanti adalah ada yang tidak dilakukan. Yang kedua nanti sudah dilakukan sama coach, tapi itu belum sesuai dengan prinsip coaching. Dan yang terakhir nanti itu sudah dilakukan, sudah sesuai dengan prinsip coaching dan sudah melalui proses yang kreatif. Jadi sudah dalam proses pengembangan juga Pak Dar di sini. Itu nanti rubrik penilaian yang akan dilakukan. Ada 3 nih Pak. Siap ya. Nah untuk selanjutnya ini, kira-kira nanti prinsip coaching apa yang mau dikembangkan sama Pak Dar ini? Ada 3 itu. Yang pertama adalah presence atau hadir penuh. Yang kedua mendengarkan secara aktif sehingga coach yang coaching sama-sama full untuk melakukan aktivitas wawancara ataupun coaching. Yang ketiga adalah melakukan atau membuat sebuah pertanyaan yang berbobot. Oh, Masya Allah, berarti 3-3-nya yang ya Pak? Kita kembangkan. Iya, ada presence, kemudian kehadiran penuh itu tadi. Mendengarkan aktif, sama yang terakhir melakukan pertanyaan yang berbobot. Nah, kira-kira untuk lebih spesifiknya ini Pak Dar, mau kompetensi apa yang ingin lebih spesifik untuk dikembangkan? Kalau dipilih, saya lebih suka kepada presence, artinya kehadiran penuh. Itu yang saya fokuskan nanti ke sana. Kenapa itu Pak Dar? Kan ada 3 nih, kenapa kok memilih untuk yang kehadiran penuh? Sepertinya saya ingin yang saya ajak ngobrol ini, khususnya Kuci ini, ketika saya hadir, kemudian melakukan sebuah dialog, melakukan sebuah pertanyaan dan sebagainya, seolah-olah kita memang sama-sama membutuhkan itu. Jadi saling sinergi gitu ya Pak ya? Betul, ini sama-sama untuk kita melakukan sebuah coaching ini memang punya tujuan yang sama, yaitu endingnya adalah sebuah solusi. Siap-siap. Nah itu nanti untuk indikator keberhasilan dari kompetensi yang Pak Dar kembangkan tadi tentang presence, itu tadi kira-kira indikatornya apa? Yang pertama, kalau saya katakan indikator keberhasilannya adalah coach dan coaching itu bisa melakukan sebuah dialog yang nyaman, kemudian tidak terkesan kaku, yang akhirnya nanti timbul solusi dari coach itu sendiri, bagaimana masalah bisa teratasi, bukan karena sebuah masukan, tetapi mampu memunculkan dari diri coach itu sendiri sebuah solusinya itu. Itu nanti kira-kira siapa Pak dari yang mau di coach? Kebetulan nanti yang saya coach adalah Pak Zaini. Oh, itu kebetulan menerapkan prinsip itu karena memang ada keterkaitannya dengan Pak Zain itu mungkin. Betul. Kenapa sih Pak Zain ini tadi? Kebetulan Pak Zain ini mau sedikit coaching dengan harapan punya masalah, sepertinya di dalam kelas itu ada beberapa siswa mengalami penurunan daya semangatnya, motivasi belajarnya kurang gitu ya. Khususnya itu sepertinya kepingin Pak Zen diskusi untuk menyelesaikan hal ini. Jadi itu ya Pak. Nanti kira-kira di mana ini Pak kita mau melakukan kita cari tempat yang nyaman mungkin. Nah, di ruangan yang enak, dengan harapan suasana yang nyaman itu nanti kita bertiga nanti
menemukan sebuah solusi yang terbaik. Oke, baik. Pak Zaini juga sudah siap ya Pak ya? Sudah siap insya Allah. Siap ya. Semangat. Itu gimana mau? Sudah di sana Bu ya. Oh nih. Belum datang ya Pak ya? Insya Allah Pak Zaini biasanya disiplin ya Bu. Oh iya. Nah, iya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Anda. Enggak. Selamat pagi Anda. Waalaikumsalam. Ya ini Bu Riri. Ini Pak Zaini, kenakan Handi. Bu Riri ya. Beliau membantu kita untuk menjadi supervisor. Alhamdulillah. Harapannya kalau berdua tidak ada yang tahu titik lemah lebih dan apalah yang kita tuju. Tapi harapan ada supervisor kita bisa mengetahui mana yang harus kita perbaiki. Iya betul. Alhamdulillah pada hari ini saya juga bersyukur dapat bertemu dengan Pak Dar yang mana ini ya menjadi angan-angan saya, menjadi impian saya Pak Dar, bisa ketemu dengan jenengan karena saya ya gimana Pak Dar ya, ada masalah yang ada di sekolah ini Pak Dar, ingin saya mendapatkan sesuatu pencerahan atau apa atau teman ngobrol gitu Pak Dar. Oke. Karena saya galau ini ada cuma saya. Untuk bertemu dengan saya nggak usah terlalu formal. Paling saja ketika saya tidak ada kegiatan saya siap. Dan alhamdulillah. Terima kasih Pak. Sepertinya memang saya lihat Pak Zaini agak wajah-wajah Kak. Iya betul. Kelihatan aja dah. Tapi kira-kira kita akan pitching pembahasan apa? Iya betul. Ini kan saya ada program untuk implementasi budaya positif di sekolah ini betul. Khususnya tentang keyakinan kelas. Nah, dari beberapa hari yang lalu itu sudah melalui sebuah proses Pak, dan tinggal pelaksanaannya gitu Pak. Tetapi dari hasil refleksi hasilnya ya masih belum optimal gitu Pak. Betul, hasilnya menurut saya ya belum efektif lah begitu Pak. Oke, berarti hari ini kita akan mencoba bagaimana menyelesaikan apa yang Pak Zaini sampaikan tadi. Iya Pak. Yaitu budaya positif melalui keyakinan kelas. Iya Pak. Kira-kira budaya positif melalui keyakinan kelas ini menurut Pak Zaini, ya, untuk Pak Zaini yang bagaimana? Iya. Ini kan rencana saya kan ya idealnya gitu Pak Dar, bahwa dalam satu sekolah ini yang ada 24 rombel, khususnya itu Pak Dar, siswa-siswa dan tenaga pendidik, dan kalau bisa ya seluruh warga sekolah. Namun ini indikatornya itu 24 rombel gitu Pak Dar. Harapan saya dan rencana saya itu awalnya itu, namun sekarang ini kondisinya yang sudah berjalan dengan baik, sudah melaksanakan itu masih 8 kelas gitu Pak Dar. Yang Pak Zaini lakukan sudah sosialisasi sehingga menghasilkan sebuah komitmen, tetapi masih 8. Hanya 8 Pak Dar. Nah ini kan ya menimbulkan kecemasan dalam diri saya karena capaian target itu belum terpenuhi, separuh saja nggak ada Pak Dar. Kan iya. Insya Allah. Karena saya optimis Pak Dar, insya Allah nanti kalau sekolah ini semuanya berbudaya positif, khususnya para siswa yang menjadi output dari pendidikan ini, nanti kalau sudah melaksanakan keyakinan kelas yang mereka rumuskan sendiri ini, dari nilai-nilai universal, nilai-nilai luhur manusia ini, saya yakin nanti guru enak aja ya Pak ya. Begitu Pak ya. Pak Zaini menyentuh tentang nilai-nilai luhur. Betul itu Pak. Kira-kira nilai-nilai luhur yang Pak Zaini harapkan tentunya apa saja? Ya kalau saya sih ya secara umum itu Pak. Namun ini nanti saya berdasar kepada
keyakinan kelas yang telah dirumuskan oleh mereka sendiri, Pak, oleh siswa-siswa itu melalui ya sebuah proses perumusan yang didampingi oleh wali kelas masing-masing itu. Jadi nanti indikator keberhasilannya tidak satu karakter saja, misalnya jujur, misalnya tidak, tetapi nanti keberhasilannya pada indikatornya akan diukur berdasarkan ya klasikal itu, karena keyakinan kelas antara kelas yang satu dengan kelas yang lain mungkin budayanya beda, mungkin tingkat ekonomi dan seterusnya. Nah, itu akan membedakan dari nilai-nilai kebajikan yang mereka rumuskan, Pak Dar. Oke. Terkelas lah dari saya. Luar biasa dari yang jenengan sampaikan tadi, saya kok optimis yang saya ini rencanakan akan berhasil. Amin, amin. Namun ini kenyataannya, nah ini Pak Dar yang menjadi saya cemas itu, Pak Dar. Masih berjalan 8 kelas gitu, Pak. Yang diharapkan 24 seluruhnya, Pak. Tapi sukses hanya 8 ini, Pak. Itu potensi, Pak. Ini jangan dianggap sesuatu yang berat. Insya Allah. Iya. Jenengan awalnya dulu gimana? Yang 8 itu bisa sukses. Sampai sebenarnya perlakuannya sama, Pak Dar. Namun dari 8 yang sukses ini menurut saya itu pelaku-pelakunya, Pak Dar, khususnya anak-anaknya luar biasa. Mereka komitmen dalam diri dan didampingi dengan seorang guru wali kelasnya ini yang luar biasa hebat, Pak Dar, sehingga ada kesesuaian matching, Pak Dar. Jadi programnya ada tentang nilai-nilai universal yang baik, nilai-nilai luhur yang sudah disepakati bersama menjadi keyakinan kelas dan sudah ditempel di kelas. Namun yang 8 ini, kalau dalam pengamatan saya itu tadi, Pak, ada komitmen yang luar biasa. Terutama gurunya ini antusias untuk fokus mensukseskan budaya positif ini, khususnya keyakinan kelas yang mereka yakini kebaikannya ini, Pak. Oke, 8 kelas berarti sudah berjalan dengan efektif. Sudah 8, ya. Tinggal sisanya ini, Pak, yang menjadi masalah kedua. Kira-kira Pak Zaini punya rencana untuk mensukseskan dari 8 menjadi 24 itu? Nah, ini Pak yang saya angan-angan itu dulu prosesnya sudah saya lalui. Nah, mengingat ada beberapa kelas yang masih belum efektif, belum berjalan, sehingga saya punya rencana itu akan saya, tidak apa-apa lah, nanti saya akan lakukan sosialisasi ulang tentang konsep atau ruh daripada budaya positif, khususnya keyakinan kelas ini. Gitu. Berarti Pak Zaini untuk mensukseskan 8 menjadi 24, yang pertama mencoba untuk sosialisasi ulang. Ya, mudah-mudahan sukses ini. Iya, karena saya khawatir dan mereka belum paham, sehingga tidak apa-apa lah nanti untuk proses ulang lagi untuk sosialisasi penanaman konsep pada mereka biar secara menyeluruh ini didapat konsepnya gitu. Insya Allah awal dulu sukses, ya, diulang lagi di format yang bagus, insya Allah lebih sukses lagi. Nah, itu harapan saya begitu, Pak. Ya. Jadi saya akan melakukan sosialisasi yang kedua lah atau ulang gitu, Pak. Ada lagi nggak kira-kira selain sosialisasi biar lebih gitu, iya, lebih baik lagi? Dari sosialisasi ini saya mempunyai peluang untuk melakukan pendampingan gitu, Pak. Jadi secara konsep teman-teman guru sudah oke, sudah memahaminya. Nah, ini tinggal pendampingan saya kepada kelas-kelas yang belum berjalan, belum efektif ini, Pak. Yang kedua. Oke, itu pertama sosialisasi, lanjut hasil sosialisasi langsung terjun pendampingan. Saya akan turun, tidak apa-apa nanti di sela-sela saya longgar, nanti saya akan ya koordinasi walaupun non formal atau via WA atau datang secara langsung. Oke, gitu, Pak. Kesetiaan yang luar biasa.
ada 2. Mungkin ada lagi Pak Zaini selain pertama tadi sosialisasi langsung plus pendampingan, ada nggak kira-kira lagi yang Pak Zaini rencanakan? Iya. Selain 2 itu? Yang menjadi angan-angan saya itu ini kan agar pelaksanaannya tertib gitu Pak Dar. Rencana saya akan melakukan penjadwalan ulang Pak Dar. Jadi nanti ada perencanaan, begitulah, ada ya manajemen personalianya harus oke, kesiapannya, lalu implementasi. Nah ini nanti pada hari tertentu serempak ini mulai efektif dilaksanakan, sehingga nanti saya perlu untuk melakukan penjadwalan ulang Pak. Oke, berarti selain sosialisasi ada pendampingan langsung, ya. Kemudian ada yang ketiga mencoba untuk penjadwalan. Ya, akan saya jadwal ulang, tidak apa-apa nanti Pak. Oke, kira-kira ketiga ini bisa dilaksanakan kapan? Ini karena sosialisasi nanti butuh mungkin semacam ya ada pertemuan gitu Pak. Nanti saya juga menyiapkan yang lainnya, mungkin 2 minggu insya Allah ini nanti siap untuk dapat kita evaluasi gitu Pak. 3 rencana 2 minggu ya tuntas, insya Allah tuntas Pak. Alhamdulillah, ini sebuah rencana yang luar biasa. Tapi rencana 3 ini kira-kira sendirian atau butuh kolaborasi dengan teman Mas? Iya, jadi nanti saya dalam melaksanakan ini saya nanti akan minta bantuan ke itu Pak, ke Pak Wanda. Pak Wanda nanti untuk proses di lapangan, karena ya Pak Wanda sering dengan saya dan ya, hampir memahami konsep budaya positif ini Pak. Oke. Dan orangnya punya komitmen yang kuat untuk kemajuan sekolah ini Pak. Gitu Pak. Sepakat, saya juga paham siapa itu Pak Wanda. Iya Pak. Pilihan tepatnya. Iya Pak. Bagaimana seandainya kita akan ketemu lagi? Gimana? Saya berharap nanti ada semacam hasilnya ini nanti saya juga perlu untuk evaluasi untuk perlu di-coaching lagi saya Pak. Mungkin ada sesuatu yang masih belum, sehingga nanti ini dari rencana terus dilaksanakan. Setelah 2 minggu nanti akan saya evaluasi dan saya butuh ketemu panjenengan lagi. Pak jangan bosan Pak ya. Tidak. Sekolah kita ada 4 sip, katanya ada kopi yang enak di sana. Sip. Terima kasih Mas. Ya terima kasih. Insya Allah 2 minggu lagi. 2 minggu lagi. Siap. Siap Mas Wanda. Luar biasa. Oke, monggo. Kalau gitu terima kasih banyak Wanda atas waktunya. Semoga Pak Dar sehat selalu. Sama-sama. Saya mohon pamit Wanda. Salam untuk keluarga. Assalamualaikum. Selesai ya tadi. Alhamdulillah. Gimana perasaannya? Saya bisa meng-coach. Perasaan saya sangat bahagia. Prinsip saya Khairun nas anfa'uhum linnas. Alhamdulillah saya bisa sedikit memberikan pencerahan. Menurut saya Pak Zaini tadi awalnya merasa galau, susah karena merasa ada masalah. Ternyata melalui coaching tadi Pak Zaini mampu menyelesaikan masalahnya sendiri dari dirinya sendiri. Dari dirinya sendiri itu yang paling penting ya Pak ya. Menggali potensi dari dirinya sendiri. Tadi di awal tadi Jenengan sudah menyampaikan, Pak sudah menyampaikan indikator apa tadi? Kalau indikator pencapaiannya. Indikator pencapaiannya adalah hadir penuh. Hadir penuh. Tadi yang sudah dilakukan apa itu Pak? Secara fokus tadi saya mencoba untuk ketika coaching itu saya semua aktivitas saya tinggalkan, fokus sungguh terhadap kegiatan dialog tadi, dan melalui saya hadir penuh itu harapan saya mampu menyerap kemudian memfasilitasi agar Pak Zaini mampu memberikan sebuah solusi tetapi dari diri sendiri. Dan alhamdulillah itu terjadi. Sudah dilakukan ya Pak ya? Alhamdulillah.
Dan Pak Zeni juga sudah merasa lega gitu ya Pak ya, saya lihat juga tenang ya. Dan apa itu solusi muncul dari dirimu. Solusi berapa solusi tadi Pak? Ada banyak ya Pak? Ada 3 solusi. Oh ada 3 solusi ya tadi ya, mulai dari satu mencoba koordinasi ulang, sosialisasi kepada teman sejawat, dilanjutkan dengan tadi pendampingan langsung. Ini yang saya optimis karena dengan pendampingan langsung ini tidak merekam mereka para wali kelas itu, tapi tahu langsung bagaimana sampai menunjukkan suatu produk khususnya keyakinan. Yang ketiga menjadwal. Rencana itu dijadwal ulang. Mungkin yang mana kelas saja yang menjadi skala prioritas, mungkin kelas 1 dulu, kelas dulu dan seterusnya. Dengan harapan selama 1 minggu, maksimal 2 minggu sudah dasar. Ya tadi saya lihat juga sudah luar biasa sekali Pak Darmadi sudah mencoba untuk meng-coach Pak Zen ya Pak ya. Nah di sini mungkin catatan-catatan dari saya. Yang pertama saya mengapresiasi sekali Pak Dar, luar biasa, Masya Allah. Jadi ketika tadi Pak Darmadi bersama dengan Pak Zen tidak ada yang namanya antara guru dengan murid ya Pak ya, saya lihat semuanya setara, saling mencari solusi bersama-sama. Dengan apalagi yang tadi spesialnya masalah tersebut ternyata munculnya dari Pak Zen sendiri juga. Nah tadi juga penerapan alur ceritanya juga sudah bagus, sudah luar biasa, runtut sekali, dan mungkin tadi fokusnya di presence tadi ya Pak ya. Presence tadi saya lihat juga Pak Dar amat sangat ini ya, memperhatikan apa yang disampaikan oleh Pak Zen. Saya lihat dari gestur tubuhnya, dengan tadi dengan apa namanya ketika beliau menyampaikan sesuatu yang positif dan dengan meresponnya dengan tadi ada bacaan hamdalah, kemudian ada masya Allah, ada kalimat-kalimat oke yang menumbuhkan rasa kepercayaan diri dari Zen sendiri tadi ya. Sehingga bukan malah mempesimiskan, tapi malah mengoptimiskan Pak Zen tadi untuk bisa lebih baik lagi, untuk bisa lebih semangat lagi dan antusias dalam mengiring guru-gurunya untuk menerapkan budaya positif itu ya Pak ya. Mungkin tadi ada catatan-catatan yang mungkin untuk teknik presence-nya ini Pak Dar. Untuk teknik presence ini mungkin kan ada banyak ya Pak ya. Ada teknik stop, ada mindfulness. Nah mungkin nanti itu bisa divariasikan kembali ya Pak ya, dalam melakukan teknik coaching tadi. Jadi mungkin ketika tadi di awal Pak Zen agak resah dan aku mungkin bisa diajak untuk menghela nafas. Sabar, menghela nafas dulu, mungkin nanti seperti itu ya Pak ya. Jadi mungkin nanti itu variasi teknik presence-nya tadi lebih divariasikan, mungkin itu. Nah untuk selanjutnya ini Pak, kedepannya kira-kira ini mengembangkan teknik coaching yang bagaimana? Apakah dikembangkan ke guru yang lain, atau kemudian tekniknya apa yang ini dikembangkan atau presence lagi? Sepertinya Pak Zaini sekaligus saya juga sepakat sih, dan ini sepertinya mengarah kepada membuat pertanyaan yang berbobot. Pertanyaan yang berbobot. Kenapa itu Pak? Balik ke depannya. Pertanyaan menurut saya itu berpengaruh terhadap pola seseorang untuk menjawab. Semakin berbobot pertanyaannya, maka harapannya akan direspon secara maksimal, sekaligus mampu menghasilkan sebuah solusi yang mungkin adalah yang luar biasa. Karena diawali dengan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot tersebut. Iya. Harapannya semoga kedepannya tidak hanya Pak Zen saja ya Pak yang nanti di coaching. Mungkin ada guru-guru yang lainnya nanti yang meminta bantuan panjenengan untuk meng-coach ya, kedepannya nanti bisa mentargetkan banyak guru ya Pak ya. Sehingga bisa berbagi positif ke banyak orang dan bermanfaat ya Pak. Tetap semangat Pak dalam menebar kebaikan. Maaf tadi mungkin nanti pendampingan saya ini kurang. Sudah luar biasa. Saling bersinergi ya Pak ya. Mohon maaf mungkin mengganggu. Boten, saya senang sekali. Mengurangi istilahnya istirahat atau kegiatan. Oh tidak, senang sekali. Ya terima kasih Pak Das.
Terima kasih. Mohon izin. Sama-sama. Nggih.